Ayo tekan tombol subscribe sekarang juga. Aktifkan loncengnya, karena di channel ini kamu akan mendapatkan informasi paling update tentang dunia digital, teknologi, dan kesuksesan para konten kreator kelas dunia. Sudah siap? Mari kita mulai. Siapa bilang jadi YouTuber tidak bisa jadi kaya? Hari ini kita akan membahas para raja dan ratu YouTube yang meraup penghasilan luar biasa. Mereka bukan hanya terkenal, tapi juga membangun kerajaan bisnis dari kreativitas yang tayang di layar ponsel kamu setiap hari. Inilah kisah bagaimana para kreator mampu mengubah hobi menjadi kekayaan yang mencengangkan. Kita mulai dari nama yang hampir semua orang tahu. Mr. Beast. Jimmy Donaldson. Raja YouTube modern. Kontennya sederhana, bagi-bagi uang, tantangan gila, dan desain video yang membuat penonton tidak bisa berhenti menatap layar. Ia bukan hanya kreator, ia seorang pengusaha. Mulai dari restoran burger, coklat, hingga bisnis filantropi. Produksi videonya setara film blockbuster, dan hasilnya? Jutaan dolar mengalir dari satu tayangan ke tayangan berikutnya. Ia menunjukkan bahwa keberanian untuk bermimpi dan mengeksekusinya dengan gila-gilaan bisa membuka pintu kekayaan tanpa batas. Selanjutnya, ada PewDiePie. Kreator yang mengawali revolusi YouTube. Bermula dari game horor dan reaksi kocak, ia berubah menjadi ikon budaya internet. Ia sudah melewati pasang surut dunia konten, dari kontroversi hingga kejayaan. Meski kini lebih santai upload, namanya tetap menjadi merek global. Pendapatannya tidak hanya dari YouTube, tapi dari brand pribadi, kerja sama bisnis, hingga merchandise yang mendunia. Lalu kita bergerak ke konten keluarga dan anak yang ternyata sangat menguntungkan. Ryan S. World. Seorang anak yang bermain mainan, review, dan membuat edukasi ringan, namun menghasilkan jutaan dolar setiap tahun. Channel ini membuktikan bahwa audiens anak-anak adalah pasar besar yang terus berkembang. Dari mainan, buku, hingga serial televisi, Ryan Kaji adalah bukti awal bahwa seorang anak pun bisa memiliki kerajaan bisnis global. Masih dari dunia keluarga, Like Nastia juga tidak kalah luar biasa. Konten yang ceria, penuh warna, dan mendidik. Ia menjadi ikon internasional dengan jutaan penggemar dari berbagai negara. Dengan branding yang kuat, channel ini berkembang menjadi karakter franchise yang memiliki aset kekayaan yang besar. Dunia anak-anak memang selalu menjadi ladang emas yang tidak terlihat oleh banyak orang. Sekarang kita masuk ke ranah hiburan aksi dan olahraga. Dude Perfect. 5 sahabat yang berhasil menjadikan trick shot sebagai batu loncatan menuju kejayaan. Dari lemparan bola basket yang mustahil, hingga aksi ekstrim yang sulit dipercaya. Mereka membangun brand keluarga yang kuat. Kolaborasi dengan atlet ternama, tur dunia, merchandise, hingga kerja sama besar dengan berbagai perusahaan. Mereka bukan hanya kreator, mereka sudah menjadi bisnis hiburan penuh. Masuk ke dunia horor dan gaming, Markiplier menjadi sosok yang tidak bisa diabaikan. Kepribadian unik, ekspresi meledak-ledak, dan kemampuan bercerita yang membuat penonton terikat. Ia memperluas sayap ke dunia produksi film dan podcast. Markiplier adalah bukti bahwa setia dengan niche tidak menghalangi Anda menjadi salah satu YouTuber paling kaya di dunia. Gaming masih menjadi raksasa pemasukan YouTube, dan Dante DM adalah salah satu pemain legendarisnya. Bermula dari Minecraft, ia berkembang menjadi entertainer penuh. Buku, tur panggung, hingga produk retail. Semua dihasilkan dari kreativitas bermain game. Inilah kekayaan yang diciptakan dari dunia digital tanpa batas. Berikutnya, Unspeakable. Kontennya penuh keseruan, eksperimen, dan hiburan non-stop yang disukai anak-anak dan remaja. Ia membangun jaringan channel yang besar dan mengubah kebiasaan menonton penonton muda menjadi penghasilan mengalir tanpa henti. Lalu ada Jeffree Star. Kontroversial, tapi tidak bisa disangkal. Ia adalah raksasa bisnis. Makeup brand miliknya pernah menjadi fenomena besar yang membuat kekayaannya melesat. Jeffree membuktikan bahwa YouTube bisa menjadi pintu masuk ke industri besar, di mana pengaruh digital dapat menggeser kekuatan pemain lama. Berbicara soal pengaruh besar, kita tidak bisa melewatkan Logan Paul. Dari era vlogging liar hingga kini menjadi pengusaha energi minuman besar.
Ia menunjukkan transformasi total seorang kreator yang tahu bagaimana memanfaatkan sorotan publik menjadi kekayaan nyata. YouTuber yang membangun bisnis dunia nyata adalah tren baru yang terus berkembang, namun kejayaan ini tidak datang tanpa kerja keras. Di balik kamera, ratusan jam perencanaan, produksi, editing, hingga strategi marketing. Semua dilakukan demi satu tujuan, memikat perhatian penonton. Perhatian itulah yang menjadi mata uang terpenting di dunia digital saat ini. Mari kita melihat hal yang sama dari sudut yang berbeda. Banyak dari mereka memulai tanpa peralatan mahal. Hanya kamera sederhana, komputer seadanya, bahkan ada yang mulai dari ponsel. Tapi mereka memiliki satu hal yang sama, ketekunan. Mereka tidak menyerah saat views masih rendah. Mereka terus membuat konten saat tidak ada yang mendukung. Mereka melangkah maju saat orang lain ragu. Mereka tidak hanya membuat video, mereka menciptakan komunitas. Komunitas itu adalah fondasi kekayaan mereka. Karena di era internet, sebuah komunitas yang setia bisa menjadi aset bernilai miliaran. Brand datang mencari para kreator ini bukan hanya karena views, tapi karena kepercayaan penonton kepada mereka. Mari kita lihat secara lebih mendalam bagaimana kekayaan ini terbentuk. Ada AdSense dari YouTube, sponsor, merchandise, kolaborasi brand, bisnis sampingan, dan investasi. Setiap kreator dari daftar tadi tidak hanya mengandalkan satu sumber pendapatan. Mereka membangun portofolio lengkap. Mereka memanfaatkan popularitas menjadi finansial yang solid, beberapa bahkan memiliki perusahaan produksi sendiri. Mereka merekrut tim, mengatur manajemen, dan mengembangkan bisnis layaknya CEO. Dunia YouTube kini bukan lagi dunia amatir. Ini adalah industri penuh yang menggerakkan miliaran dolar setiap tahun. Perjalanan menuju kekayaan para kreator ini bukan tanpa tantangan. Reputasi, tekanan sosial, drama, hingga persaingan ketat. Tapi mereka bertahan. Karena mereka tahu, masa depan hiburan ada di tangan para kreator digital. Bukan lagi stasiun televisi, bukan lagi studio besar, tapi seseorang di kamar tidur yang memiliki mimpi dan kamera. Dan dari semua cerita ini, ada satu pesan yang sangat jelas, siapapun bisa. YouTube tidak memilih. YouTube memberi kesempatan kepada semua orang untuk menunjukkan kreativitasnya. Kesuksesan tipe baru ini tidak menyukai alasan. Ia datang kepada mereka yang berani mencoba dan konsisten berkarya. Setiap nama dalam daftar ini memulai dari nol. Tidak ada yang langsung kaya. Tapi mereka melangkah, berinovasi, dan berani tampil berbeda. Itulah kunci utama. Jika kamu melakukan hal yang sama, siapa yang tahu? Mungkin suatu hari kamu ada di daftar ini. Di dunia yang semakin digital, menjadi YouTuber bukan lagi sekadar hobi. Ini profesi yang bisa memberikan masa depan besar jika dijalani dengan strategi, kreativitas, dan jiwa pantang menyerah. Mereka yang kita bahas hari ini adalah bukti nyata bahwa dunia kreatif bisa melampaui batas. Sebelum kita akhiri, ingat ini, setiap miliarder digital bermula dari satu subscriber pertama. Dari satu video pertama. Dari satu ide yang mungkin dianggap aneh oleh orang lain. Jangan pernah meremehkan awal kecilmu. Jadi, bila kamu ingin menjadi bagian dari masa depan ini, mulai sekarang. Rencanakan, buat, dan unggah. Siapa tahu, channel MU adalah kejutan besar berikutnya di dunia. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Jangan lupa untuk subscribe, karena kita akan terus membahas kisah-kisah inspiratif dan strategi sukses seperti ini. Saksikan video selanjutnya. Sampai jumpa.